Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Arwina dengan NIM 431211022 dari kelas Teknologi Rekayasa Multimedia Malang. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Simulasi Penerapan Algoritma Random Forest untuk Prediksi Pola Pembelian Konsumen di Platform E-commerce. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai penelitian saya. Melihat dari era digital saat ini, pertumbuhan e-commerce telah mencapai puncaknya dan menawarkan peluang tak terbatas bagi perusahaan bisnis. Namun ada suatu pertanyaan krusial yang terus menghantui setiap pemilik perusahaan e-commerce atau perusahaan bisnis itu sendiri. Seperti bagaimana perusahaan dapat benar-benar memahami pelanggan dan memprediksi kebutuhan mereka sebelum mereka sendiri menyadarinya. Dan di sini saya akan menganalisa perilaku pembelian konsumen yang dimana ini bisa menjadi pemahaman yang mendalam bagi perusahaan bisnis untuk memahami strategi pemasaran. Baik, yang pertama saya akan jelaskan di sini adalah kecerdasan dari buatan AI atau machine learning yang hadir sebagai solusi revolusioner. Dalam demo ini kita akan memperkenalkan sebuah proyek analisis prediktif yang dirancang khusus untuk memecahkan tantangan tersebut. Baik, saya akan mulai pada bagian yang pertama saya lakukan atau tahapan awal dalam saya memprediksi pola pembelian konsumen itu sendiri. Oke, di sini pada bagian yang paling pertama adalah melakukan import library yang dibutuhkan. Ini adalah langkah pertama di setiap proyek Python, yaitu mengimpor semua alat atau perpustakaan atau library yang kita butuhkan. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama saya mengimport pandas SPD library-nya, kemudian mengimport NumPy as NP. Kemudian saya juga menggunakan library import matplotlib, pyplot as plt, atau import seaborn as sns untuk memvisualisasikan datanya. Kemudian untuk prapromosisan data, di sini saya mengimport library from sklearn model selection, import trend test split. Kemudian from sklearn preprocessing, import label encoder, one hot encoder, standard scaler. Selanjutnya, untuk machine learning, saya mengimport library from sklearn assembly import random forest classifier. Dan untuk evaluasi modelnya, di sini saya mengimport from sklearn matrix, import accuracy score, precision score, recall score, F1 score, conversion matrix, ROC curve, ROC AUC score, kemudian from sklearn model selection import randomized search CV, and from Scipy stats import rated. Jadi kemudian langkah selanjutnya adalah saya memuat dataset file CSV dengan script ini, yang dimana di sini kita akan memuat dataset yang sudah kita dapatkan dari Kaggle ke dalam lingkungan Python. Dan di tahapan ini kita memuat data ke dalam program Python menggunakan library pandas, yang dimana fungsi dfhead dan dfinfo membantu kita melihat gambaran awal data. Ada beberapa baris dan kolom, jenis data apa saja di setiap kolom, dan apakah ada nilai yang kosong atau hilang. Dari sini kita tahu bahwa data yang kita punya itu sebanyak 222.378 baris dan 10 kolom. Kemudian di sini saya lanjut akan menampilkan 5 baris pertama data untuk melihat strukturnya. Dan kemudian juga menampilkan informasi dataset mengenai jumlah baris, kolom, tipe data, dan nilai yang non-null untuk dataset sebagai informasi umum dataset. Kemudian di sini saya juga menampilkan statistik deskriptif untuk numerik, untuk fitur numerik, yang dimana di sini statistik deskriptif fitur numeriknya ada seperti contoh yang divisualisasikan pada Jupyter Notebook ini. Kemudian saya akan memeriksa jumlah nilai yang hilang per kolom. Di sini
pada hasil ini jumlah nilai hilang per kolom itu memiliki total yang paling banyaknya adalah adalah variabel total order dalam 14 hari terakhir dan GMV dalam 14 hari terakhir. Variabel lain seperti regisdate, gender, age group, region, is buyer, label, dan total login days 14 L14D itu tidak memiliki nilai yang hilang setiap kolomnya. Berbeda dengan total order, GMV, dan total login yang memiliki nilai hilang per kolomnya. Kemudian di sini saya menghitung presentasi nilai hilangnya. Presentasinya yang dimana presentasi total order dan GMV itu memiliki presentasi yang lebih besar daripada variabel lain, yaitu sekitar 30 atau 30%. Sedangkan total login session itu hanya sekitar 0,3 atau 3%-an saja. Dan kemudian di sini langkah selanjutnya adalah saya memvisualisasikan presentasi nilai hilang atau bisa disebut dengan heat map nilai hilang dalam dataset seperti yang ditunjukkan oleh visualisasi Jupyter tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah bar plot presentasi none atau di sini itu menunjukkan presentasi nilai hilang per fitur. Tidak ada nilai hilang yang signifikan untuk divisualisasikan. Jadi ini adalah presentasi nilai hilang per fitur paling banyak yang divisualisasikan dalam bentuk diagram. Jadi bisa dilihat bahwa diagram variabel total order dan diagram variabel GMV itu sangat tinggi tingkatannya. Dan untuk total login session itu memiliki diagram awetang yang sangat rendah karena dia memiliki nilai hilang yang sedikit. Kemudian saya masuk kepada tahapan pra-pemrosesan data. Jadi tahapan ini tuh sangat penting untuk membersihkan dan menyiapkan data agar siap untuk model machine learning itu sendiri. Di sini saya mulai membersihkan data pertama, seperti saya mencek apakah seperti tadi yang pertama mencek apakah ada nilai yang kosong. Dan yang kita lihat yaitu total order dan GMV yang mana memiliki banyak nilai kosong sekitar 30%. Dengan visualisasi ini, kita bisa melihat pola nilai kosongnya, karena dalam konteks ini kosong berarti tidak ada aktivitas atau saya isi semua nilai kosong ini dengan angka 0. Setelah itu kita pastikan tidak ada lagi tidak ada lagi nilai yang kosong. Nah, seperti ini. Pada tahapan ini, saya akan mengisi nilai hilang pada kolom numerik dengan 0. Kemudian setelah saya mengisi nilai hilang dengan 0, saya memastikan tidak ada lagi nilai hilang, yang dimana hasil dari pemrosesan tadi menunjukkan bahwa jumlah nilai hilang seperti ini setelah diimputasi atau dibuat menjadi 0. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya melakukan rekayasa fitur atau fitur engineering. Selain membersihkan, saya juga harus membuat fitur atau informasi baru dari data yang sudah ada. Contohnya dari tanggal registrasi konsumen, saya hitung sudah berapa hari dia jadi anggota. Ini bisa jadi petunjuk penting bagi model kita. Di sini saya akan mengubah regisdate ke format datetime. Kemudian membuat fitur baru yaitu Day Science Registration, yang dimana ini diasumsikan tanggal analisis adalah tanggal terbaru di dataset atau tanggal saat ini. Misalnya mengambil tanggal maksimal dari register sebagai tanggal referensi jika ada tanggal spesifik. Kemudian saya menghapus kolom register tadi karena sudah direkayasa menjadi fitur numerik. Dan setelah itu saya akan menunjukkan dataset setelah rekayasa fitur yaitu Day Science Registration. Ini adalah hasil rekayasa fitur yang setelah saya buat tadi. Kemudian
Di sini saya akan menentukan variabel target dan fitur, yang dimana variabel target atau Y saya adalah label, ini adalah kolom yang ingin saya prediksi, dan juga fitur X atau variabel-variabel lain. Di sini saya juga akan menghilangkan variabel isBuyer 14 hari dari fitur. Kenapa? Karena variabel ini bisa jadi kebocoran data, takutnya pada kedepannya. Nah, ini adalah hasil dari variabel target dengan total ya 222.378 dan dengan variabel fitur dengan shape 222.378. Kemudian saya akan melanjutkan tahapan encoding fitur kategorikal, yang dimana beberapa data seperti jenis kelamin atau wilayah itu berbentuk teks. Komputer itu tidak bisa langsung mengerti teks, jadi saya harus mengubah jadi angka menggunakan teknik yang disebut dengan one hot encoding. Jadi setiap kategori jadi kolom baru dengan nilai 0 atau 1. Di sini saya akan mengidentifikasi fitur kategorikal dan numeriknya, yang dimana saya harus memastikan nama-nama ini sesuai dengan yang ada di data frame. Seperti kategorikal fitur itu ada gender, age group, dan region. Kemudian untuk numerik fitur itu ada total order, GMV, total login sessions, dan day since registration. Kemudian saya mengubah fitur kategorikal tadi yang variabel gender, age group, region menjadi format numerik agar bisa diprediksi oleh model. Setelah saya melakukan one hot encoding untuk fitur kategorikal, di sini saya memasukkan objek one hot encoder diinisialisasi dan disimpan dalam variabel encoder. Kemudian encoder digunakan feed untuk mempelajari kategori unik dan transform mengubah data. Kemudian selanjutnya adalah menggabungkan fitur numerik yang sudah ada dengan fitur kategorikal yang sudah di-encoding tadi. Jadi one hot encoding itu jumlah fitur sekarang 17. Head dari fitur X setelah pra-pemrosesan data. Ini adalah hasil dari one hot encoding saya. Semuanya sudah bersifat data numerik. Selanjutnya adalah pembagian data fitur dan target, dan normalisasi scaling. Jadi setelah semua data bersih dan siap, kita pisahkan data menjadi dua bagian, yaitu satu untuk melatih model sekitar 80% data, dan satu lagi untuk menguji model sekitar 20% data. Ini penting dilakukan agar kita bisa tahu seberapa baik model kita bekerja pada data yang belum pernah dia lihat. Kemudian kita juga melakukan normalisasi pada data angka. Ini seperti menyamakan skala semua angka agar model tidak berpikir satu angka lebih penting hanya karena nilainya lebih besar. Jadi di sini saya sudah membagi data menjadi training data dan testing set, yang dimana training datanya itu 177.902, dan untuk di sini training data X-nya itu berjumlah 177.902,17 dan training data Y-nya 177.902. Kemudian tes data X-nya itu 44.476 dan tes Y datanya itu 44.476. Di sini kita bisa lihat bahwa training data dan tes data itu memiliki jumlah keseluruhan data yang sama. Setelah melakukan pembagian data menjadi dua, yaitu melakukan pembangunan dan pelatihan model random forest. Di sini kita akan membuat dan melatih model prediktif.
yang mana saya menginisiasi model random forest. Saya juga mengatur agar model lebih fokus belajar pada kelas yang jumlahnya lebih sedikit atau pembeli potensial nantinya, karena jumlahnya tidak seimbang. Lalu model saya latih menggunakan data training. Ini adalah proses di mana model belajar mengenali pola dari data. Jadi, memastikan library yang dibutuhkan sudah diimpor seperti yang di atas tadi, tetapi saya menambahkan beberapa library seperti from sklearn, assembly, import, and forest classifier itu sudah ada pada tahapan di atas. Di sini saya juga menambahkan from sklearn model selection import, randomize search, dan from scapy stats import Radin untuk distribusi integer acak. Setelah model random forest diinisialisasi, selanjutnya adalah optimasi hyperparameter menggunakan randomized search CF. Untuk memastikan model random forest kita bekerja seoptimal mungkin, saya melakukan optimasi khusus. Ini seperti menyetel mesin mobil agar performanya paling bagus. Saya menggunakan teknik bernama randomized search CF untuk mencoba berbagai kombinasi pengaturan model secara otomatis. Jadi tujuannya itu agar menemukan pengaturan yang paling pas agar model bisa meramal dengan kemampuan terbaik, terutama dalam membedakan yang mana pembeli dan bukan pembeli. Oke, di sini pada tahapan ini mendefinisikan dulu ruang pencarian parameter. Kemudian setelah parameter ini disesuaikan, kita inisialisasikan si randomized search CF tadi, parameter yang sudah kita pilih. Nah, setelah optimasi hyperparameternya selesai, selanjutnya adalah kita memasukkan base RF model atau ini itu seperti mendefinisikan base RF model. Jadi parameter terbaiknya ditemukan seperti hasil ini. Setelah menerapkan hyperparameter, setelah menerapkan optimasi hyperparameter, selanjutnya adalah masuk kepada bagian evaluasi model. Jadi setelah model dilatih dan dioptimasi, kita evaluasi kinerjanya menggunakan data testing. Jadi saya di sini pada evaluasi model ini kita melakukan prediksi pada data testing menggunakan model terbaik, yaitu dengan script ini. Kemudian mendapatkan probabilitas untuk kelas positif, kelas 1 untuk ROC AUC. Nah, kemudian saya menampilkan classification report, yaitu memberikan ringkasan presisi, recall, F1 score, dan support untuk setiap kelas. Oke, di sini saya akan menjelaskan laporan klasifikasi dari model. Yang dimana laporan ini memberikan gambaran ringkas tentang metrik kinerja utama untuk setiap kelas. Seperti kelas 0 itu adalah yang tidak membeli dan 1 itu adalah yang membeli. Untuk kelas 0 atau tidak membeli, presisinya atau precision itu mencapai hasil 0,70. Ini berarti dari semua prediksi model yang menyatakan konsumen tidak membeli, 70% diantaranya benar-benar itu tidak membeli. Kemudian untuk presisi kelas 1-nya atau membeli itu mencapai 0,68. Jadi dari semua prediksi model yang menyatakan konsumen membeli itu 68% diantaranya benar-benar membeli. Jadi presisi di kelas 1 penting untuk efisiensi kampanye pemasaran karena kita ingin meminimalkan penawaran kepada yang bukan pembeli atau non pembeli. Kemudian untuk recall atau sensitivitas pada kelas 0 itu 0,77 yang berarti model berhasil mengidentifikasi yang berarti model berhasil mengidentifikasi 77% dari semua konsumen yang sebenarnya tidak membeli. Kemudian untuk kelas 1 itu hasil recall-nya mencapai 0,59 yang berarti model itu berhasil mengidentifikasi 59% dari semua konsumen yang sebenarnya
adalah membeli. Jadi recall di kelas 1 ini sangat penting jika tujuannya adalah menangkap sebanyak mungkin calon pembeli, bahkan jika ada kesalahan prediksi atau false positif. Kemudian F1 score. Ini adalah rata-rata harmonis dari precision dan recall. Untuk kelas 0 itu mencapai 0,73 atau sekitar 73%. Dan untuk kelas 1 itu 0,63 atau sekitar 63%. Kemudian support untuk menunjukkan jumlah sampai aktual di setiap kelas pada data pengujian. Untuk kelas 0, support itu mencapai 24,379 dan untuk kelas 1 itu mencapai 20,097. Jadi akurasi itu 0,69. Secara keseluruhan model benar dalam 69% prediksinya. Kemudian kita lanjut ke tahap menampilkan confusion matrix. Di sini saya melakukan visualisasi hasil prediksi model dalam bentuk dalam empat bagian, yaitu true positif, false positif, true negatif, dan false negatif yang ditampilkan pada visualisasi metrik ini. Jadi di sini untuk true negatif atau di bagian kiri atas yang memiliki jumlah 18.782, ini adalah jumlah konsumen yang sebenarnya tidak membeli dan berhasil diprediksi, tidak membeli oleh model. Ini adalah prediksi yang benar, yang sangat baik. Kemudian false negatif di sebelah kanan atas yang berjumlah 5.597, ini adalah jumlah konsumen yang sebenarnya tidak membeli tetapi salah diprediksi sebagai membeli oleh model. Ini berarti model merekomendasikan promosi kepada 5.557 orang yang kemungkinan tidak akan melakukan pembelian. Kemudian false negatif atau di bagian kiri bawah yang memiliki jumlah 8.148, ini adalah jumlah konsumen yang sebenarnya membeli, tetapi salah diprediksi sebagai tidak membeli oleh model. Ini adalah peluang penjualan yang terlewatkan. Dan untuk true positif atau di kiri bawah yang berjumlah 11.949, ini adalah jumlah konsumen yang sebenarnya membeli dan berhasil diprediksi membeli oleh model. Ini adalah target utama yang berhasil diidentifikasikan. Kemudian masuk tahapan menghitung dan menampilkan ROC-AUC score. ROC-AUC score adalah metrik yang baik untuk mengevaluasi model pada dataset yang tidak seimbang. Jadi untuk menampilkan ROC-AUC ini pastikan saya sudah mengimpor library from Scholar Metric import ROC-AUC score. Di sini ROC-AUC score-nya menampilkan hasil mencapai 0,7728, yang dimana nilai ini mendekati 1, yang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam membedakan antara kelas positif atau kelas yang akan membeli dengan kelas negatif atau kelas yang tidak akan membeli. Jadi, kemudian saya memplot kurva ROC atau memvisualisasikan kurva ROC yang menunjukkan trade-off antara true positive rate dan rate positif dan false positive rate. Jadi kurva ROC ini di sini kurva ROC ini memvisualisasikan trade-off yang dimana kurva biru yang melengkung jauh di atas garis putus abu-abu menunjukkan performa model yang signifikan lebih baik dari prediksi acak atau garis diagonal. Jadi semakin kurva biru mendekati ke sudut kiri atas, maka semakin baik modelnya. Setelah evaluasi model telah selesai, selanjutnya adalah menginterpretasi feature importance, yang dimana kita harus memahami fitur-fitur apa sih yang paling berpengaruh dalam keputusan model. Di sini saya juga memasukkan script mendapatkan feature importance dari model terbaik,
serta membuat data frame dari future importance dengan nama kolom sebagai indeks, dan memastikan X data frame dari pemrosesan sudah memiliki kolom yang benar saat ini, dan mengurutkan fitur berdasarkan kepentingannya secara menurun. Selanjutnya, menampilkan 10 fitur teratas. Di sini dapat dilihat bahwa fitur yang paling atas adalah total order 14D atau jumlah pesanan dalam 14 hari, memiliki importance tertinggi sebesar 0,258918. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa riwayat pesanan dalam 2 minggu terakhir adalah prediktor terkuat perilaku pembelian di masa depan. Kemudian diikuti oleh total login days L14D atau jumlah hari login dalam 14 hari dengan importance 0,182310. Ini menandakan frekuensi login juga sangat krusial. Kemudian GMV 14 day atau nilai transaksi kotor dalam 14 hari dengan importance 0,153660. Kemudian fitur lainnya seperti total login session 14 day, day signs registration, dan kategori gender atau usia tertentu juga memiliki pengaruh meskipun lebih kecil. Jadi visualisasi ini secara jelas menunjukkan bahwa metrik-metrik yang berkaitan dengan aktivitas dan transaksi terkini konsumen dalam 14 hari adalah faktor-faktor paling dominan yang digunakan model untuk memprediksi apakah seorang konsumen itu akan membeli atau tidak. Kemudian saya memvisualisasikan feature importance tadi ke dalam bentuk diagram batang seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi berdasarkan evaluasi ini, model random forest ini menunjukkan kinerja yang solid dalam memprediksi perilaku pembelian konsumen. Metrik-metrik seperti ROC yang tinggi dan analisis feature important yang jelas memberikan wawasan berharga. Jadi kita tahu bahwa aktivitas dan transaksi terkini adalah pendorong utama keputusan pembelian yang dapat dimanfaatkan oleh pihak e-commerce atau suatu bidang bisnis untuk melakukan strategi pemasaran yang lebih jelas, cerdas, dan terarah sesuai dengan targetnya. Di sini saya telah menyiapkan sebuah fungsi di Jupyter Notebook yang akan mengambil profil konsumen, memprosesnya dengan cara yang sama seperti data pelatihan, dan kemudian menggunakan model random forest terbaik untuk memprediksi apakah konsumen tersebut kemungkinan akan membeli atau tidak. Jadi di sini saya akan memberikan contoh demonstrasi interaktif prediksi model. Nah, di sini saya akan melakukan prediksi pada data input tunggal, yang dimana saya harus memastikan dulu base RF model, encoder, numerical fitur, categorical fitur, dan extract column sudah terdefinisi dari sel-sel sebelumnya. Dan kebetulan saya sudah mendefinisikannya pada sel-sel sebelumnya. Kemudian memastikan input data adalah dictionary. Selanjutnya memisahkan fitur numerik dan kategorikal dari input dan membuat data frame untuk input numerik. Selanjutnya saya melakukan one hot encoding untuk input kategorikal. One encoder transform memerlukan data frame, jadi kita buat dari cat data, dan memastikan kategori yang tidak ada di data pelatihan akan ditangani oleh handle unknown atau ignore pada one hot encoder. Jadi jika kategori tidak dikenal dan handle unknown error default akan ada error. Kemudian menggabungkan fitur numerik dan kategorikal yang sudah di-encode dan memastikan urutan kolom sesuai dengan extrain saat model dilatih, dan mengisi nilai 0 untuk kolom yang mungkin tidak ada di input tapi ada di extrain. Sebentar. Contoh input data konsumen baru.
Ini adalah profil konsumen yang diasumsikan memiliki aktivitas tinggi pada platform. Seperti yang bisa kita lihat dari data inputnya. Konsumen ini memiliki jumlah 5 pesanan dalam 14 hari terakhir dengan nilai transaksinya 750.000 dan sering login 12 hari login, 30 kali sesi login dan sudah menjadi anggota cukup lama yaitu 500 hari. Ini adalah profil yang kita harapkan akan memiliki probabilitas tinggi untuk membeli. Kemudian setelah data konsumen itu dimasukkan ke dalam model, hasilnya akan sangat menarik. Model memprediksi. Kemudian model akan memprediksi konsumen ini akan membeli dengan probabilitas yang tinggi. Jadi saya lakukan prediksi yang dimana hasil prediksinya menunjukkan mencapai 0,7287 atau sekitar 72,87%. Ini sangat sesuai dengan intuisi kita mengingat riwayat aktivitasnya yang sangat positif. Ini adalah contoh bagaimana model dapat mengidentifikasi calon pembeli yang aktif dan potensial sehingga dapat disimpulkan bahwa model dapat melakukan promosi kepada si konsumen yang memiliki aktivitas tinggi ini. Jadi maksudnya perusahaan e-commerce. Jadi perusahaan e-commerce tidak salah dalam menargetkan promosinya kepada konsumen yang tidak memiliki aktivitas yang tinggi. Kemudian saya akan mencoba contoh kedua, yaitu kepada profil konsumen yang diasumsikan memiliki aktivitas yang sangat rendah. Ini adalah profil yang kita duga tidak akan melakukan pembelian. Kemudian ketika data konsumen yang kurang aktif ini dimasukkan ke dalam model, model akan memprediksi konsumen ini tidak akan membeli dengan probabilitas akan membeli yang jauh lebih rendah, yaitu 0,4114. Ini menunjukkan kemampuan model untuk dengan cepat mengidentifikasi konsumen yang mungkin kurang engage atau tidak prospektif untuk melakukan pembelian dalam waktu dekat. Jadi dengan kemampuan prediksi instan ini, e-commerce itu dapat mengidentifikasi dan menargetkan konsumen potensial dengan cepat, menemukan siapa yang paling mungkin membeli, memungkinkan tim pemasaran untuk fokus pada konsumen dengan probabilitas tinggi melalui promosi atau penawaran yang dipersonalisasi, memaksimalkan konversi penjualan. Dengan merancang strategi retensi atau re-engagement, itu dapat mengidentifikasikan konsumen yang diprediksi tidak akan membeli, sehingga tim dapat merancang strategi khusus untuk mengaktifkan kembali mereka, menawarkan insentif, atau bahkan mencegah mereka beralih ke kompetitor. Jadi demonstrasi ini menunjukkan nilai nyata dari model machine learning dalam mendukung keputusan bisnis yang cerdas. Modul ini tidak hanya memberikan prediksi yang akurat, tetapi juga wawasan yang dapat langsung diaplikasikan untuk mengoptimalkan strategi e-commerce dan mendorong keputusan bisnis. Sekian dari presentasi dan penjelasan saya mengenai penelitian saya. Semoga dapat diterima dengan baik dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.